Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Kotrunada dari kelas RA4 PGSD dengan NIM 221121. Baik, sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Langsung saja kepada materinya, yaitu tentang memahami media pembelajaran berbasis e-learning, yaitu pengertian dan ciri-ciri e-learning. Nah, di sini tuh adanya keterbatasan dalam proses belajar mengajar tradisional berbasis tatap muka yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sini maka e-learning hadir untuk mengantisipasi hal ini dengan proses belajar mengajar tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga hubungan antara peserta didik dan pengajar bisa melakukan kapan saja dan di mana saja. Istilah e-learning ini sangat populer beberapa tahun belakangan ini, meskipun konsepnya sudah cukup lama dimunculkan sebelumnya. Istilah ini sendiri memiliki definisi yang sangat luas. Adanya terminologi e-learning ini cukup banyak dikemukakan dalam berbagai sudut pandang. Pada dasarnya mengarah pada pengertian yang sama. Huruf E pada e-learning berarti elektronik, yang kerap disepadankan dengan kata virtual atau bisa disebut dengan maya atau distance, jarak. Dari hal ini kemudian munculnya istilah virtual learning ini, pembelajaran di dunia maya, atau distance learning, pembelajaran jarak jauh. Sedangkan kata learning sering diartikan dengan belajar, pendidikan, education, atau pelatihan, training. E-learning ini merupakan suatu teknologi pembelajaran yang relatif baru di Indonesia. Dalam pembelajaran ini, pengajar dan peserta didik tidak perlu berada pada tempat dan waktu yang sama untuk melangsungkan proses pembelajaran. Pengajar cukup mengupload bahan-bahan ajar pada situs learning dan peserta didik dapat mempelajarinya dengan membuka situs e-learning tersebut dimanapun. E-learning ini merupakan bentuk pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, atau bisa disebut dengan TIK. Dengan kemudian teknologi informasi ini dapat dipandang secara positif sebagai media yang menyediakan dan membantu interaksi antara pengajar dan peserta didik dalam mengefisienkan dan mengefektifkan pembelajaran. E-learning ini merupakan aplikasi TIK yang bersifat pragmatis, yang memerlukan dukungan infrastruktur dan superstruktur lain yang terkait dengan lembaga pendidikan dan pengajar maupun peserta didik. Oleh karena itu, keberhasilan penggunaan e-learning dipengaruhi juga oleh daya beli pengajar dan peserta didik terhadap fasilitas TIK yang dibutuhkan untuk mengakses internet dengan menyediakan komputer, modem, laptop, atau notebooks. Dengan fasilitas tersebut pada saat ini bukanlah suatu yang murah dan cenderung sulit untuk disediakan baik oleh pengajar maupun peserta didik, terutama secara perorangan. Dari paparan di atas, maka ciri khas e-learning yaitu tidak tergantung pada waktu dan ruang. Pembelajaran dapat dilaksanakan kapan dan di mana saja. Baik, adanya pemanfaatan media e-learning, yaitu e-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran. Sebagian besar berasumsi bahwa elektronik yang dimaksud di sini lebih diarahkan pada penggunaan teknologi komputer dan internet, yaitu melalui komputer. Siswa dapat belajar secara individual, baik secara terprogram maupun tidak terprogram. Secara tidak terprogram, siswa dapat mengakses berbagai bahan belajar dan informasi. Maka di internet ini menggunakan fasilitas seperti mesin pencari data atau search engine. Secara bebas, siswa dapat mencari bahan dan informasi sesuai dengan minat masing-masing tanpa adanya intervensi dari siapapun. Selanjutnya, teknologi penunjang e-learning, yaitu
E-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Maka e-learning mempunyai ciri-ciri antara lain yaitu memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan metode instruksional, misalnya penyajian contoh dan latihan untuk meningkatkan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan elemen-elemen media seperti kata-kata dan gambar-gambar untuk menyampaikan materi pembelajaran. Maka yang keempat, memungkinkan pembelajaran langsung berpusat pada pengajar atau didesain untuk pembelajaran mandiri. Yang kelima, membangun pemahaman dan keterampilan yang terkait dengan tujuan pembelajaran, baik secara perseorangan atau meningkatkan kinerja pembelajaran kelompok. Sedangkan menurut Rusman DKK 2011, e-learning memiliki karakteristik yaitu antara lain adanya interaktiviti atau interaktivitas dan independensi, kemandirian, accessibility, aksesibilitas, enrichment, pengayaan. E-learning ini merupakan singkatan dari electronic learning, merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari yang sering dijumpai adalah kombinasi dari teknologi yang dituliskan di atas audio, data, video atau data, audio atau video. Teknologi ini juga sering dipakai pada pendidikan jarak jauh atau dapat disebut dengan distance education. Dimaksudkan agar komunikasi antara peserta didik dan guru bisa terjadi dengan keunggulan teknologi e-learning. Menurut Onowe Purbo, tahun 1997 ada 5 aplikasi standar internet yang dapat digunakan, yaitu keperluan kependidikan, yaitu email, mailing list, milis, newsgroups, dan World Wide Web. Nah, di sini ada menurut Rosberg tahun 2001 mengategorikan 3 kriteria dasar yang ada dalam e-learning. Ketiga, e-learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas, solusi pembelajaran yang menggulungi paradigma tradisional dalam pelatihan. Dengan demikian, itu karakteristik e-learning dapat disimpulkan antara lain. Yang pertama, dapat digunakan sebagai jasa teknologi di mana guru dan siswa dan sesama siswa atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi jarak dan tempat. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer, digital media, dan komputer network. Dan yang ketiga, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri, self-learning materials, yang dapat disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Yang keempat, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Maka pembelajaran yang efektif adalah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam proses pembelajaran sebagai alat bantu. Adanya teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa. Maka masa depan pembelajaran, yaitu ruang kelas daring berarti pembelajaran digital untuk semua orang. Adanya pasar global untuk kursus dan sertifikasi praktis. Selanjutnya, peningkatan kualitas pembelajaran campuran. Selanjutnya, naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan. Dan yang terakhir, investasi yang lebih besar pada teknologi interaktif dalam mengatasi kesenjangan digital. Teknologi ini perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru.
karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Baik, adapun kesimpulannya yaitu perkembangan teknologi informasi ini, khususnya teknologi internet pada dasawarsa terakhir ini, membuat para pendidik mempunyai banyak pilihan dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi internet ini mendukung proses pembelajaran adalah e-learning. Dengan e-learning ini, para pendidik dapat menaruh materi pembelajaran, memberi tugas dan kuis untuk evaluasi, serta memonitor dan menjalin komunikasi dengan siswa melalui web. Dengan demikian, aktivitas pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau